Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Fitriani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puisi rakyat. Berbicara puisi rakyat, maka kita berbicara tentang puisi lama. Puisi lama memiliki 7 jenis atau 7 macam. Yang pertama ada namanya pantun, yang kedua gurindam, yang ketiga seloka, yang keempat adalah syair, yang kelima talibun, yang keenam adalah mantra, dan yang ketujuh adalah bidal. Namun untuk materi puisi lama atau puisi rakyat untuk jenjang SMP atau MTS sederajat, jenis puisi lama yang dibahas atau yang harus dikuasai hanya 3 jenis saja. Apa saja ketiga jenis puisi lama yang harus dikuasai? Ketiga jenis puisi lama yang harus dikuasai untuk siswa jenjang SMP atau MTS sederajat adalah pertama pantun, kedua syair, dan yang terakhir adalah gurindam. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembahasan yang pertama dengan sebuah pertanyaan. Mengapa pantun, syair, dan gurindam disebut sebagai puisi rakyat atau puisi lama? Jawabannya adalah karena ketiga jenis puisi rakyat tersebut masih terikat oleh aturan. Aturan-aturan yang mengikat puisi-puisi tersebut tidak boleh diubah. Ketika aturan-aturan yang mengikat pada puisi tersebut tidak dipatuhi atau diubah, maka 1. Bisa jadi puisi rakyat yang ingin dibuat akan berubah menjadi bentuk puisi rakyat yang lain. Dan yang kedua adalah bisa jadi puisi rakyat yang ingin dibuat tidak masuk pada kategori puisi rakyat atau puisi lama, karena berubahnya aturan-aturan yang mengikatnya. Apa saja aturan-aturan yang mengikat ketiga puisi tersebut? Pertama, adanya ketentuan jumlah larik atau baris dalam satu bait. Yang kedua, adanya pola rima atau perulangan bunyi pada akhir baris atau larik. Yang ketiga, adanya jumlah suku kata dalam satu baris atau larik. Dan yang keempat, adanya bagian-bagian atau struktur yang harus dimuat ketika kita membentuk puisi rakyat atau puisi lama tersebut. Untuk lebih memahami tentang ketiga puisi rakyat atau puisi lama tersebut, perhatikanlah penjelasan berikut dengan seksama. Kita mulai dengan pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi rakyat atau puisi lama yang berasal dari Melayu. Adapun fungsi pantun bertujuan untuk mendidik sambil menghibur melalui permainan bunyi bahasa. Berdasarkan fungsi tersebut, pantun dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada pantun nasihat, kedua, pantun religi, ketiga, pantun muda-mudi atau remaja, keempat, pantun jenaka, kelima, pantun teka-teki, keenam, pantun anak-anak, dan sebagainya. Biasanya, jenis-jenis pantun tersebut dapat kita bedakan berdasarkan isi yang terkandung dalam sebuah pantun. Jika bagian isi pantun memuat larik-larik nasihat, maka pantun tersebut disebut pantun nasihat. Jika isi pantun memuat larik-larik tentang keagamaan atau ketuhanan, maka pantun tersebut disebut pantun religi atau agama. Pantun muda-mudi atau remaja berisikan kehidupan remaja seperti rayuan, ungkapan cinta, dan sebagainya. Pantun jenaka berisikan hal-hal yang sifatnya lucu,
Pantun teka-teki berisikan teka-teki atau pertanyaan, sedangkan pantun anak-anak tentu berisikan tentang kehidupan seputar anak-anak. Baiklah anak-anak, perhatikanlah ciri-ciri pantun yang Ibu sajikan pada tabel berwarna kuning. Ciri-ciri ini menjadi pengikat atau aturan yang harus dipatuhi dalam penyusunan sebuah pantun. Ada 5 ciri-ciri yang dapat kita temukan dalam pantun. Apa saja ciri-ciri tersebut? Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, rima akhir setiap baris berpola A, B, AB atau yang biasa disebut dengan rima silang. Keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan terakhir, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Untuk lebih memahami ciri-ciri tersebut, perhatikanlah contoh pantun yang sudah Ibu sajikan pada tabel berwarna hijau. Di sana kita bisa melihat bahwa ada 4 baris atau larik yang menyusun pantun tersebut. Mana saja keempat barisnya? Ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Manakah yang dimaksud dengan jumlah suku kata? Perhatikanlah larik pertama. Bagaimana cara menghitung jumlah suku kata? Caranya sederhana. Kalian cukup menghitung berapa jumlah pemenggalan kata dalam satu baris. Cara cepat untuk menghitung jumlah suku kata yaitu dengan menghitung berapa jumlah huruf vokal dalam satu baris atau satu larik. Coba perhatikan sekali lagi, coba kalian perhatikan baris pertama. Jika kita menghitung berapa jumlah huruf vokal dalam baris pertama ini, kita akan menemukan ada 11 huruf vokal. Maka dengan cepat kita dapat menentukan bahwa pada baris pertama terdapat 11 suku kata. Namun anak-anak, kalian mesti hati-hati ketika bertemu dengan diftong atau adanya jejeran huruf vokal seperti AI, AU, AE, dan OI. Diftong dalam pemenggalan kata dihitung sebagai satu suku kata, walaupun huruf vokalnya ada 2. Contoh, kata pantai. Huruf vokal pada kata pantai pada dasarnya ada 3, tapi jumlah suku katanya adalah 2. Karena dalam kata pantai kita menemukan ada diftong berupa jejeran vokal AI. Jadi itulah cara sederhana kita dapat menentukan berapakah jumlah suku kata dalam setiap baris atau larik di dalam penyusunan sebuah puisi rakyat atau puisi lama. Ciri yang ketiga, manakah yang disebut dengan rima? Rima adalah perulangan bunyi terakhir pada setiap larik atau baris puisi lama atau puisi rakyat. Manakah yang disebut rima? Kalian hanya cukup memperhatikan adanya bunyi yang sama pada baris terakhir setiap larik. Seperti ini,
Sudah Ibu berikan contoh dengan warna yang berwarna hitam. Kalian perhatikan ya. Pada ciri-ciri pantun sudah dijelaskan pola rimanya itu berbentuk pola rima silang atau yang dikenal dengan istilah ABAB. Apa maksudnya pola rima ABAB? Pola rima ABAB maksudnya adalah baris pertama memiliki pola rima atau perulangan bunyi yang sama dengan baris ketiga, dan baris kedua memiliki pola rima atau perulangan bunyi yang sama dengan baris keempat. Ya, inilah yang dimaksud dengan pola rima. Selanjutnya, manakah yang disebut dengan sampiran? Tadi sudah dijelaskan bahwasannya baris pertama dan kedua ini disebut dengan sampiran. Apakah yang dimaksud dengan sampiran di dalam sebuah pantun? Sampiran dalam sebuah pantun adalah berfungsi sebagai pengantar. Sampiran pada pantun tidak memiliki makna. Fungsi sampiran dalam pantun hanya untuk membentuk adanya pola rima ABAB pada sebuah pantun. Sehingga ketika kita menyusun sebuah pantun, terbentuklah pola rima ABAB tersebut. Makanya sampiran dibuat tidak bermakna. Baris terakhir, ciri-ciri terakhir adalah baris ketiga dan baris keempat. Baris ketiga dan keempat ini merupakan isi, ya, di mana isi inilah yang mengandung makna. Apa yang ingin disampaikan di dalam sebuah pantun dapat kita temukan pada baris ketiga dan keempat. Cukup mudah kan anak-anak? Baiklah, kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan gurindam. Gurindam merupakan salah satu puisi rakyat atau puisi lama yang berasal dari Tamil atau negeri India. Gurindam berasal dari kata kirindam yang bermakna mula-mula atau perumpamaan. Gurindam yang terkenal dalam sastra adalah Gurindam 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Gurindam ini biasanya berisikan nilai moral dan nilai sosial. Berikutnya, perhatikanlah ciri-ciri gurindam berikut ini. Yang pertama, gurindam dalam satu bait terdiri atas 2 baris atau 2 larik saja. Selanjutnya, setiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Adapun pola rima yang dapat kita temukan dalam sebuah gurindam itu berpola rima AA, BB, CC. Maksudnya apa? Maksudnya adalah baris pertama memiliki perulangan bunyi yang sama dengan baris kedua. Begitu pula dengan seterusnya. Gurindam merupakan satu kesatuan yang utuh. Maksudnya adalah baris pertama dan kedua itu merupakan semuanya isi. Baris pertama biasanya berisikan soal, masalah, sebab atau perjanjian, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau akibat dari masalah atau sebab atau perjanjian yang sudah disampaikan pada baris pertama. Isi gurindam anak-anak biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Untuk lebih memahami
Manakah yang dimaksud dengan ciri-ciri tersebut dari gurindam ini? Perhatikanlah contoh gurindam yang akan Ibu tampilkan pada tampilan slide berikutnya. Anak-anak, inilah contoh kutipan gurindam. Jika diperhatikan, di sini kita sudah menemukan adanya 2 baris dalam satu bait. Adapun pola rima dapat kita temukan pada bunyi terakhir setiap barisnya. Di sini kita juga sudah bisa melihat adanya perulangan bunyi yang sama antara baris pertama dengan baris kedua, yakni adanya perulangan bunyi A pada baris pertama dan bunyi A pada baris kedua. Jika menghitung jumlah suku katanya, suku kata dalam baris pertama ini terdiri atas 11 suku kata. Ya, teknik menghitung jumlah suku kata sudah Ibu jelaskan pada bagian pembahasan pantun. Selanjutnya anak-anak, larik pertama pada sebuah gurindam ini selalu berupa sebab. Ada sebab yang nantinya sebab yang dimunculkan pada larik pertama ini akan memunculkan sebuah akibat pada larik kedua. Inilah yang menjadi ciri khas dari sebuah gurindam yang membedakannya dengan jenis pantun rakyat, puisi rakyat atau puisi lama yang lainnya. Ya, ada pola sebab akibat yang kita temukan, yang mana disampaikan yang menjadi sebab pada baris pertama dikatakan kalau kita ingin menggapai sebuah cita-cita, ya, akibat yang dimunculkan dari sebab tersebut adalah kita diminta bekerja lebih keras atau kita diminta berusaha lebih dari usaha pada umumnya yang digambarkan dengan bunyi larik bekerjalah lebih dari rata-rata. Mudah bukan anak-anak? Baiklah, kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Pembahasan materi terakhir pada materi ini adalah tentang syair. Untuk lebih jelasnya terkait materi syair, perhatikanlah penjelasan berikut dengan seksama. Syair merupakan salah satu puisi rakyat atau puisi lama yang berasal dari Persia. Kata syair berasal dari kata syair atau syuur yang bermakna perasaan yang mendalam. Kemudian kata syair atau syuur ini berkembang menjadi kata syikeru, yang mana kata syikeru bermakna puisi. Adapun ciri-ciri dari syair yang membedakannya dengan puisi rakyat yang lain antara lain, pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Kedua, setiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 8 sampai 14 suku kata. Pola rima pada penyusunan sebuah syair membentuk pola rima a atau pola rima a ini biasanya disebut dengan pola rima lurus. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan pola rima lurus adalah baris pertama memiliki perulangan bunyi terakhir yang sama dengan baris kedua, ketiga, dan keempat. Keempat baris di dalam syair itu merupakan satu kesatuan yang utuh, yang mana semua baris tersebut merupakan isi. Jadi semua barisnya memiliki keterkaitan satu sama lain yang membentuk satu buah makna. Bahasa yang digunakan di dalam penyusunan sebuah syair biasanya sering menggunakan bahasa kias.
Apakah yang dimaksud dengan bahasa kias? Bahasa kias ini adalah adanya penggunaan kata yang mana kata tersebut memiliki makna yang berbeda dari makna yang sebenarnya. Ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, kita dapat menggunakan bentuk kata yang berbeda, yang mana maknanya tidak sesuai dengan kata yang digunakan. Itulah yang dimaksud dengan bahasa kias. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikanlah contoh kutipan syair berikut ini. Anak-anak, perhatikanlah contoh kutipan syair berikut ini. Di sini sudah bisa kita lihat bahwasanya syair ini satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian jumlah suku kata baris pertama bisa kita lihat ada 11 jumlah suku kata. Baris kedua, jika kita hitung jumlah huruf vokalnya, di sini kita menemukan adanya 9 suku kata. Sedangkan baris ketiga ada 10 suku kata dan baris keempat terdiri atas 11 suku kata. Nah, jika kita melihat pola rima yang ada pada kutipan syair ini, kita menemukan adanya pola rima lurus yang ditandai dengan adanya perulangan bunyi yang sama berupa U pada baris pertama, U pada baris kedua, U pada baris ketiga, dan U pada baris keempat. Inilah yang disebut dengan pola rima lurus atau pola rima A, dan A. Kemudian anak-anak yang menandai bahwa kutipan ini merupakan kutipan sebuah syair, di sini kita bisa melihat antara baris pertama memiliki kaitan dengan baris kedua, memiliki kaitan dengan baris ketiga, dan begitu pula dengan baris keempat. Jadi di sini kita bisa melihat adanya satu kesatuan yang utuh di mana keempat baris ini dapat membentuk satu makna. Kemudian yang menandai bahwa kutipan ini merupakan kutipan syair adalah adanya beberapa kata yang mengandung makna kiasan. Apa saja kata tersebut? Coba kalian perhatikan kata yang ibu guru tandai dengan kata berwarna merah. Ada kata perahu, ada kata air, ada kata kayu, dayung, dan perahu pada baris keempat. Di sini yang dimaksud perahu, air, kayu, dayung bukanlah makna sebenarnya, atau misalnya seperti kata perahu, makna kata perahu di sini bukan berarti alat transportasi atau sebuah alat yang digunakan seorang nelayan untuk pergi menangkap ikan, tidak. Tapi yang dimaksud dengan kata perahu di sini adalah manusia itu sendiri. Air, kayu di sini dimaknai dengan kata bekal yang berupa ilmu dan pengetahuan. Begitu pula dengan dayung. Sehingga makna yang muncul dari kutipan gurindam ini, di dalam kehidupan kita diminta mempersiapkan diri kita dengan adanya ilmu, pengalaman, sehingga ketika kita menjalani kehidupan tersebut, kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lancar. Ya, jadi kehidupan seperti itu diumpamakan seperti bagaimana kita mengayuh sebuah perahu di tengah air, di mana kita perlu dayung, kita perlu mempersiapkan bekal dan kayu sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan ini. Jadi inilah yang dimaksud dengan syair.
Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada tipe soal untuk materi puisi rakyat. Kita mulai dengan tipe soal untuk materi pantun. Perhatikan tipe soal berikut ini. Tipe soal yang pertama adalah melengkapi bagian pantun yang rumpang. Yang dimaksud dengan rumpang adalah adanya bagian yang dihilangkan. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh soal berikut ini. Jika kalian menemukan bentuk soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mengidentifikasi pola rima yang digunakan pada kutipan pantun yang disajikan. Baiklah, kira-kira apakah pola rima yang digunakan pada kutipan pantun yang disajikan? Ya, tepat sekali. Pilihan pola rima yang digunakan di sini adalah pola rima H pada baris pertama dan N pada baris kedua. Selanjutnya, anak-anak, langkah kedua setelah kalian mengetahui pola rima yang digunakan pada kutipan pantun yang disajikan, karena bagian yang dihilangkan adalah larik ketiga dan keempat, maka yang perlu kalian lakukan adalah kalian cukup mencari pilihan jawaban yang memiliki pola rima yang sama dengan pola rima pada kutipan pantun yang disajikan. Kira-kira anak-anak, dari keempat pilihan jawaban yang disajikan, manakah pilihan jawaban yang memiliki pola rima yang sama dengan kutipan pantun yang disajikan? Ya, tepat sekali. Pilihan yang memiliki pola rima yang sama dengan pola rima kutipan pantun yang disajikan adalah pilihan yang C. Maka dengan cepat kita sudah dapat menentukan mana pilihan jawaban yang benar untuk tipe soal seperti ini. Pilihan yang benar adalah C. Mengapa pilihan A, B, dan D menjadi pilihan yang salah? Karena di sini kita bisa melihat adanya pola rima yang berbeda dengan pola rima yang disajikan pada kutipan pantun yang disajikan. Nah, anak-anak, pada kasus soal yang sama, bagaimana jika kita menemukan pilihan jawaban yang disajikan terdapat dua atau lebih pilihan yang memiliki pola rima yang sama dengan pola rima kutipan pantun yang disajikan? Untuk lebih jelasnya, perhatikan bentuk pilihan berikut ini. Kira-kira anak-anak, di sini kita bisa melihat pilihan A menggunakan pola rima A dan N. Pilihan C juga menggunakan pola rima H dan N. Pilihan D juga menggunakan pola rima H dan N. Jika kita menemukan bentuk pilihan seperti ini, lantas bagaimanakah cara kita menentukan manakah pilihan yang benar? Cara menentukan pilihan jawaban yang benar adalah kalian hanya perlu memilih pilihan jawaban yang memuat bagian isi, bukan pilihan yang memuat sampiran. Hal tersebut ditandai dengan kedua larik yang disajikan dalam pilihan tersebut mengandung makna dan maknanya berkaitan antara larik ketiga dengan larik keempat. Berdasarkan penjelasan tersebut, kira-kira di antara 4 pilihan yang disajikan, manakah pilihan jawaban yang benar? Ya, pilihan jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Apa yang membuat pilihan A ini salah? Walaupun pola rima yang digunakan sudah sesuai, yang membuat pilihan A ini salah karena pilihan A ini masuk kategori sampiran, yang mana kedua larik ini tidak memiliki makna sama sekali.
Nah, selanjutnya pilihan yang D. Apakah yang membuat pilihan D ini salah? Walaupun pola rima yang disajikan sudah sesuai dengan pola rima pada kutipan pantun yang disajikan. Yang kedua, pilihan D ini yang membuat dia salah adalah antara larik ketiga dan keempatnya tidak berkaitan sama sekali. Maka inilah yang membuat pilihan C ini benar. Karena selain adanya pola rima yang sama dengan kutipan pantun yang disajikan, antara baris ketiga dan keempat pada pilihan C mengandung makna. Dan makna yang disajikan berkaitan satu dengan yang lainnya. Cukup mudah kan anak-anak? Baiklah, kita lanjut pada contoh soal kedua. Anak-anak, jika kalian menemukan bentuk soal seperti ini, yang mana yang dirumpangkan adalah larik keempat, maka langkah cepat untuk menentukan jawaban yang benar adalah kalian cukup mencari pilihan yang memiliki pola rima yang sama dengan baris kedua. Karena pola rima baris kedua menggunakan pola rima berakhiran i, maka kalian hanya perlu mencari pilihan jawaban yang berakhiran pola rima i juga. Silahkan kalian perhatikan pilihan jawaban yang ditampilkan. Dari keempat pilihan jawaban yang ditampilkan, di sini secara otomatis kita dapat langsung mengeliminasi dua pilihan jawaban. Pilihan yang manakah yang dapat kita eliminasi sebagai pilihan yang salah? Ya, tepat sekali. Pilihan B dan pilihan C. Mengapa pilihan B dan C ini menjadi pilihan yang salah? Karena tidak adanya kesamaan antara pola rima baris kedua dengan pilihan yang disajikan. Yang mana pola rima baris kedua berakhiran I, sedangkan pada pilihan B dan C berakhiran R. Nah, sekarang di sini kita menemukan adanya dua pilihan dengan pola rima yang sama. Kira-kira bagaimana cara kita menentukan manakah pilihan jawaban yang benar? Maka caranya adalah kalian harus mencari pilihan jawaban yang mana maknanya berkaitan dengan larik ketiga. Kira-kira anak-anak, apakah kalian sudah bisa menemukan manakah pilihan jawaban yang maknanya berkaitan dengan larik ketiga ini? Ya, tepat sekali. Pilihan jawaban yang benar di sini adalah pilihan jawaban yang D. Karena pilihan jawaban D ini memiliki keterkaitan makna dengan larik ketiga. Nah, anak-anak, beginilah cara cepat untuk menjawab beberapa soal yang bertipe melengkapi bagian pantun yang rumpang. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk pada contoh soal berikutnya. Baiklah anak-anak, untuk contoh soal yang ketiga, di sini yang dirumpangkan adalah baris pertama dan baris kedua. Caranya cukup mudah. Caranya sama seperti penjelasan sebelumnya. Jika yang dirumpangkan adalah baris pertama dan kedua, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian mengidentifikasi pola rima pada baris ketiga dan pola rima pada baris keempat. Selanjutnya, kalian cukup mencari pilihan jawaban yang memiliki pola rima yang sama dengan baris ketiga dan keempat tersebut. Kira-kira anak-anak, dari keempat pilihan jawaban yang disajikan, manakah
pilihan jawaban yang paling tepat? Ya, tepat sekali. Pilihan jawaban yang tepat di sini adalah pilihan jawaban yang D. Karena pilihan jawaban yang D di sini sudah menggunakan pola rima yang sama, di mana baris pertama ini memiliki pola rima yang sama dengan baris ketiga, dan pola rima pada baris kedua ini memiliki pola rima yang sama dengan baris keempat. Sedangkan pola rima pada pilihan A tidak sesuai dengan pola rima yang disajikan. Begitu pula dengan pilihan yang B dan yang C. Sangat mudah sekali untuk kita dapat menentukan pilihan jawaban dengan tipe soal seperti ini. Selanjutnya, nah, anak-anak, pada kasus yang keempat ini adalah bagian yang dirumpangkan hanya berupa pilihan kata terakhir di setiap barisnya. Jika kalian menemukan bentuk soal seperti ini, langkah cepat menentukan jawabannya adalah kalian hanya perlu mencermati keempat pilihan yang disajikan dengan melihat apakah ada kesamaan huruf terakhir pada kata pertama dengan ketiga, apakah ada kesamaan huruf terakhir pada kata kedua dan keempat. Caranya sangat gampang. Sudah jelas di sini. Dari 4 pilihan jawaban, maka yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang B. Mengapa pilihan A menjadi salah? Karena pola rima pada kata terakhir pada baris pertama tidak sama dengan baris ketiga. Walaupun pada pola rima kata kedua sama dengan kata keempat. Jadi yang membuat A ini salah adalah tidak samanya pola rima pada kata melati dengan cerita. C yang membuat dia salah adalah tidak samanya antara pola rima pada kata pertama dengan kata ketiga, begitu pula dengan kata kedua dengan kata keempat. D, begitu juga dengan yang D. Pola rima pada kata pertama tidak sama dengan kata ketiga, dan pola rima kata kedua tidak sama dengan pola rima kata keempat. Jadi sangat mudah anak-anak untuk menentukan pilihan jawaban yang tepat dengan pola atau tipe-tipe soal seperti ini. Tipe soal pantun yang kedua adalah menentukan isi atau pesan yang terkandung dalam pantun. Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Jika kalian menemukan bentuk soal seperti ini, yang mana kalian diminta menentukan isi yang terkandung dalam sebuah pantun, maka teknik cepat menjawab soal ini, kalian cukup mencermati larik ketiga dan keempat saja. Kalian hanya perlu memilih dari 4 pilihan jawaban yang disajikan, manakah kalimat yang memuat pernyataan seperti larik ketiga dan keempat. Apabila kalian menemukan satu kata atau beberapa kata yang tidak memiliki keterkaitan dengan larik ketiga dan keempat, maka pilihan jawaban tersebut menjadi pilihan yang salah. Baiklah anak-anak, silahkan kalian cermati bunyi larik ketiga dan keempat dan kalian cermati pilihan jawaban yang disajikan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah menemukan manakah pilihan jawaban yang tepat? Sudah. Ya, tepat sekali. Pilihan jawaban yang tepat adalah
pilihan yang D. Mengapa pilihan jawaban A menjadi salah? Karena pada lari ketiga dan keempat tidak ada yang membahas kata putus asa dan kata nasib. Sedangkan pilihan B yang membuat pilihan B ini salah adalah tidak ada pada lari ketiga dan keempat yang membahas tentang cita-cita. Sedangkan pilihan C tidak ada pada lari ketiga dan keempat yang membahas bagian atau kata yang berisikan saling membantu. Maka pilihan yang tepat di sini adalah pilihan yang D. Meski kehidupan banyak cobaan dan aral melintang, kata kehidupan banyak cobaan dan aral melintang ini ditandai dengan adanya kata pada lari ketiga yang berbunyi banyak kendala. Sedangkan bagian yang menunjukkan kita harus tetap semangat berjuang ini ditandai dengan kalimat pada lari keempat yang berbunyi kita selalu semangat. Mudah bukan anak-anak? Ya, sangat mudah sekali. Baiklah, kita akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Tipe soal pantun yang berikutnya adalah kalian biasanya akan diminta menyusun larik pantun yang acak. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh soal berikut ini. Untuk tipe soal seperti ini anak-anak, biasanya kalian akan disajikan 4 larik pantun yang disusun secara acak. Kemudian kalian akan diminta mengurutkan larik-larik acak tersebut menjadi sebuah pantun yang tepat. Teknik menjawab soal dengan bentuk seperti ini adalah: pertama, kalian hanya perlu mencari manakah satu kalimat yang bermuatan sampiran. Dari 4 larik yang ditampilkan pada pembahasan soal ini, kita dapat dengan mudah menentukan manakah larik pertama yang bermuatan sampiran. Ya, tepat sekali. Larik pertama yang tepat yang bermuatan sampiran di sini adalah larik nomor 2. Nah, karena larik nomor 2 ini berpola rima S, maka sudah jelas nanti yang menjadi urutan ketiga adalah larik yang memiliki rima yang sama, yaitu berrima S. Nah, di antara lari ketiga dan keempat, manakah yang lebih tepat menjadi sampiran dan manakah yang lebih tepat menjadi isi? Ya, tepat sekali. Larik nomor 3 ini lebih tepat menjadi larik sampiran. Sedangkan larik keempat adalah larik yang bermuatan isi. Jadi sudah jelas anak-anak urutannya seperti ini. Ya, maka urutan yang tepat adalah 2, 3, 1, dan 4. Pilihan yang benar di sini adalah yang B. Kita lanjut pada soal berikutnya. Kira-kira anak-anak, manakah yang tepat jika kalian disajikan bentuk soal seperti ini? Ya, tepat sekali. Jawaban yang benar di sini adalah yang B. Maka ketika 4 larik acak ini disusun menjadi sebuah pantun, maka bunyi pantunnya berbunyi, ikan laut enak rasanya bila dimasak dan dimakan. Mendapat kawan senang rasanya, tentu boleh kita berkenalan.
Sangat mudah anak-anak untuk menjawab bentuk soal seperti ini. Selanjutnya anak-anak, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan tipe soal gurindam. Untuk tipe soal gurindam, biasanya kita akan diminta menentukan isi atau pesan yang terkandung di dalam sebuah gurindam. Untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan bentuk soal seperti ini, maka perhatikanlah contoh soal berikut ini. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan pada pembahasan materi gurindam, semua baris di dalam gurindam ini mengandung isi. Nah, ketika kita diminta menjawab sebuah soal pilihan ganda yang mana soalnya meminta kita menentukan isinya, maka teknik cepat menjawab soal seperti ini adalah kita harus mencari pilihan jawaban yang memuat isi dari kedua larik gurindam tersebut. Apabila dalam sebuah pilihan kalian menemukan pilihan kata yang tidak ada kaitannya dengan pilihan kata yang digunakan di dalam gurindam, maka pilihan tersebut menjadi pilihan yang salah. Silahkan kalian cermati bunyi larik gurindam dan pilihan jawaban yang disajikan. Kira-kira manakah pilihan jawaban yang tepat? Baiklah anak-anak, kira-kira manakah jawaban yang tepat? Ya, tepat sekali. Pilihan yang tepat di sini adalah pilihan E. Apa yang membuat A salah? Jika kita cermati pada larik gurindam yang disajikan, di sini dijelaskan bahwasanya marilah kita tekun menabung agar hidup kita tersambung. Pilihan A di sini dikatakan jika uang tidak ditabung. Ada kata tidak ditabung, dan ada kata pinjamkan kepada orang lain. Yang membuat A ini salah, kata tidak ditabung dan pinjamkan ke orang lain tidak dibahas di dalam kutipan gurindam. B, apakah yang membuat pilihan B ini salah? Ya, tepat sekali. Ada kata berbelanja. Dalam kutipan gurindam yang disajikan tidak ada kata yang membahas pilihan kata berbelanja. Maka pilihan B ini menjadi pilihan yang salah. Kira-kira pilihan yang C, apa yang membuat pilihan ini salah? Ya, yang membuat pilihan C ini salah ada kata membantu orang lain. Mengapa menjadi salah? Karena sekali lagi Ibu jelaskan ketika ada satu kata atau beberapa kata yang digunakan di dalam pilihan jawaban tidak dibahas di dalam kutipan gurindam yang disajikan, maka pilihan tersebut menjadi pilihan yang salah. Yang D, ya, di sini tidak ada yang membahas tentang silaturahmi. Maka jawaban yang tepat yang mengandung makna marilah kita tekun menabung agar hidup tersambung adalah kita diminta rajin menabung agar kebutuhan hidup di masa depan akan dapat terpenuhi. Kebutuhan hidup di masa depan akan dapat terpenuhi itu ditandai dengan kata tersambung. Sangat mudah anak-anak. Mengapa teknik menganalisis soal seperti ini dilakukan dengan cara demikian? Karena menentukan isi atau pesan yang terkandung dalam sebuah gurindam merupakan soal dengan materi tekstual yang mana jawabannya selalu berkaitan dengan teks atau kutipan yang disajikan. Selanjutnya, untuk lebih memahami, Ibu sudah menyiapkan satu soal masih berkaitan dengan gurindam.
Silahkan kalian cermati kutipan gurindam dan pilihan jawaban yang disajikan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah menemukan jawaban yang tepat? Ya, tepat sekali. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang D. Sekarang kita analisis kutipan gurindam yang disajikan dan kita akan menganalisis kesesuaian antara pilihan jawaban yang disajikan. Pada kutipan gurindam yang disajikan, di sini dikatakan, barang siapa berbuat jasa, mudahlah Tuhan mengampuni dosa. Ya, di sini dikatakan siapa saja berbuat jasa, maka Tuhan akan mengampuni dosanya. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang A. Kira-kira apakah yang membuat pilihan ini salah? Ya, tepat sekali. Tidak ada di dalam pilihan A yang membahas tentang perbuatan jasa. Walaupun di sini sudah dikatakan siapapun yang berbuat dosa akan diampuni dosanya oleh Tuhan. Tapi yang membuat dia tidak tepat karena tidak disampaikan sebab diampuninya dosa tersebut. B, kira-kira apa yang membuat dia salah? Ya, ada kata kebajikan dan ada kata bahagia. Di dalam kutipan gurindam yang disajikan tidak ada pilihan kata yang membahas tentang kedua kata tersebut. Pilihan yang C? Ya, di sini ada kata siapa yang ingin. Ya, tidak ada di dalam kutipan gurindam yang membahas tentang siapa yang ingin. Karena yang dibahas di sana barang siapa saja. Ya, jadi ini sudah tidak sesuai. Yang E, bagaimana dengan yang E? Iya, tidak ada yang membahas tentang kata dermawan dan sesama. Jadi pilihan yang tepat. Makna dari gurindam barang siapa berbuat jasa, mudahlah Tuhan mengampuni dosa adalah orang yang beramal akan diampuni dosanya oleh Tuhan. Kata beramal di sini ditandai dengan kata jasa. Jelas anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tipe soal yang berbentuk syair. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah kutipan soal berikut. Ini. Untuk materi syair, tipe soal yang sering disajikan adalah kalian biasanya diminta juga menentukan isi atau pesan yang terkandung di dalam syair. Tipe soal gurindam dengan syair ini dominan sama anak-anak karena sebagian besar selalu meminta kita menentukan isi yang terkandung di dalam kutipan syair maupun gurindam tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah kutipan soal berikut ini. Anak-anak, tidak jauh berbeda dengan gurindam. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pembahasan materi syair, pada dasarnya keempat larik syair ini adalah satu kesatuan, yang mana semua lariknya memiliki keterkaitan makna. Maka, teknik cepat menjawab soal seperti ini sama seperti gurindam. Kita hanya perlu memilih jawaban yang mana di dalam pilihan jawaban itu memuat larik-larik yang disampaikan pada kutipan syair tersebut. Apabila ada pilihan kata yang tidak dibahas atau tidak termuat dalam kutipan syair yang disajikan, maka pilihan tersebut menjadi pilihan yang salah. Silahkan kalian cermati kutipan syair yang diberikan dan pilihan jawaban yang disajikan. Baiklah anak-anak,
Kira-kira berdasarkan kutipan syair yang disajikan dengan pilihan jawaban yang diberikan, kira-kira pilihan manakah yang benar? Ya, tepat sekali. Pilihan jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Coba kita akan bahas dulu dari kutipan syair yang disajikan. Pada kutipan syair yang disajikan dikatakan bahwa, wahai Ananda intan pilihan, berterus terang janganlah segan. Apa yang benar engkau katakan, apa yang salah engkau tunjukkan. Jadi baris pertama ya, ini ada himbauan kepada siapa? Kepada semua anak atau kepada kita. Baris kedua, apa isinya? Kita diminta berkata jujur atau berterus terang. Apa yang pada lari ketiga kita diminta isinya mengandung segala kebenaran harus dikatakan, dan baris keempat disampaikan di sana segala kesalahan harus pula ditunjukkan. Nah, sekarang kita mulai dari pembahasan pilihan yang A. Kira-kira apa yang membuat pilihan A ini salah? Ya, sangat tepat sekali. Ada kata durhaka, ada kata orang tua. Mengapa pilihan A menjadi salah? Karena pada kutipan syair tidak ada yang membahas durhaka dan orang tua. Bagaimana dengan pilihan yang B? Ya, di sini ya yang membuat pilihan ini menjadi tidak tepat adalah ada bagian yang membahas selamat dunia akhirat, karena di dalam kutipan syair tidak ada yang membahas hal tersebut. Yang D, ya, yang D juga sangat mudah anak-anak. Yang membuat pilihan D ini salah adalah ada kata malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Agar anak jangan malu-malu. Nah, ini sudah tidak ada kaitannya sama sekali dengan kutipan syair yang diberikan. Maka makna dari syair wahai Ananda intan pilihan, berterus terang janganlah segan. Apa yang benar engkau katakan, apa yang salah engkau tunjukkan. Maknanya adalah, atau isi dari kutipan syair tersebut adalah agar kita berterus terang, katakan salah jika salah, katakan benar jika benar. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah bukan untuk menganalisis jawaban dari tipe-tipe soal pada puisi rakyat ini. Semoga anak-anak kalian semua dapat memahami penjelasan yang sudah ibu berikan. Sekian dari ibu guru. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian dapat mengajukan pertanyaan kalian melalui WA grup kelas kita, atau kalian dapat mengajukan pertanyaan kalian pada kegiatan tatap muka di dalam kelas. Sekian dari ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.